Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti, NIM D1B1-20275, kelas 02 S1 Farmasi, Universitas Megariski Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah kefarmasian. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon, yang artinya obat atau racun. Berdasarkan sejarahnya, farmasi dihubung-hubungkan dengan sulap, teologi, kimia, dogma, dan delusi, dan ilmu yang sangat sulit. Farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu farmasi adalah terapan dari setidaknya 3 bidang ilmu, yaitu kedokteran, kimia, dan biologi. Ruang lingkup ilmu farmasi tidak hanya fokus pada bidang eksakta, melainkan juga pada bidang ilmu sosial seperti manajemen farmasi dan farmakoekonomi. Pada zaman prasejarah, manusia menggunakan berbagai sumber daya alam yang ada untuk mengobati berbagai penyakit atau keluhan yang dialami. Pada masa itu, penggunaan bahan di alam untuk mengobati didasarkan dengan insting, dan seiring berjalannya waktu, pengetahuan tentang penyembuhan penyakit melalui bahan alam pada masa itu dimiliki oleh orang-orang bijak berdasarkan pengalaman dan tradisi secara turun-temurun. Pengobatan suatu penyakit pada masa lampau erat dikaitkan dengan dukun dan pendeta, karena diyakini bahwa penyakit juga bisa terjadi akibat roh atau kondisi jiwa yang tidak sehat. Beberapa tokoh berperan penting dalam perkembangan dunia farmasi. Yang pertama yaitu Hippocrates. Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran. Meskipun demikian, perannya dalam perkembangan dunia farmasi sangat besar. Peran Hippocrates dalam mengenal dunia farmasi secara ilmiah di dunia tampak pada karyanya yang berisi deskripsi ratusan obat. Hippocrates menyebutkan bagaimana cara menyiapkan beberapa bentuk sediaan yang digunakan pada masa itu, seperti pil, obat kumur, dan lain-lain. Yang kedua, Dioscorides pada abad ke-1 Masehi. Dioscorides merupakan ilmuwan yang berasal dari Yunani. Peran Dioscorides dalam perkembangan farmasi adalah hasil karyanya berupa De Materia Medica. Dioscorides membahas tentang bagaimana membuat suatu ekstrak dengan cara maserasi diikuti dengan evaporasi. Yang kedua, Caladius Galen pada tahun 120 sampai 130 Masehi. Caladius Galen yang dikenal dengan julukan Galen of Pergamon adalah seorang Yunani yang datang ke Roma untuk memperkenalkan konsep dan ide pengobatan medis yang dikembangkan oleh Hippocrates yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Galen berperan penting dalam perkembangan dunia farmasi dengan banyaknya artikel medisnya yang membuat deskripsi sejumlah obat dari sumber nabati yang disertai pula dengan formula dan metode peracikannya. Galen menemukan beberapa cara peracikan sediaan farmasi dari tumbuhan dengan mencampurkan atau melebur bahan-bahan menjadi satu atau sering dikenal dengan sediaan galenika. Yang keempat ada Philippus Aurelius Teparatus Bombastus van Henhen, yaitu seorang dokter dari ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya sebagai Paracelsius. Paracelsius menyiapkan bahan obat yang spesifik untuk melawan penyakit dan memperkenalkan sejumlah zat kimia obat secara internal. Ilmu farmasi semakin berkembang dengan
Sedemikian banyaknya penelitian ilmiah yang dilakukan sehingga munculnya penemuan-penemuan baru di bidang farmasi. Ilmuwan farmasi Swiss yang terkenal dengan berbagai penemuannya adalah Kurt Wilhelm pada tahun 1742 sampai 1786. Beberapa zat kimia hasil penemuannya antara lain barium, mangan, molybdenum, dan tungsten, serta beberapa penyakit kimia yang termasuk asam sitrat, asam laktat, gliserol, hidrogen cyanida. Kemudian penemuan lain dilakukan oleh Friedrich Serturner pada tahun 1783 sampai 1841, merupakan seorang ilmuwan asal Jerman yang sangat berjasa dalam dunia kimia organik maupun kimia anorganik. Berhasil melakukan isolasi senyawa morfin dari tanaman opium. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan obat di dunia, mulai muncul pabrik farmasi. Pada tahun 1800-an, farmasi modern dimulai ketika Felix Hoffmann menghasilkan asam asetil salisilat atau biasa dikenal dengan asetosal atau aspirin dari ekstrak kulit kayu willow yang ditambahkan 2 atom karbon dan 5 atom hidrogen. Pada abad ke-19, mulai didirikan sekolah farmasi pertama di Philadelphia dan disusun farmakope sebagai pedoman standar obat di Amerika. Pertengahan abad ke-19, ketika revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap, pabrik farmasi mulai menggunakan mesin untuk memproduksi obat-obat dalam skala besar. Nah, demikian pembahasan tentang sejarah kefarmasian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.